Rahasia ketujuh guru adalah terkait dengan misteri kedatangan Tuhan yang disebutkan di 1 Tesalonika pasal 4. Tuhan sendiri turun dari surga dengan seruan, suara penghulu malaikat dan sangkakala Allah. Dan misteri kedatangan Tuhan ini terkait dengan janji nubuatan di Zakaria 14 ayat 7 akan tampilnya terang. Dan terang itu ditunjukkan akan tampil di mana? Ditunjukkan di Matius 24 ayat 27. Di barat, bukan lagi di timur. Karena Yesus sudah tampil di timur dan disalibkan. Dan Yesus akan tampil lagi di barat untuk mengambil mempelai wanitanya. Bukan untuk disalibkan. Bukan untuk disalibkan. Tapi untuk mengambil mempelai wanitanya. Haleluya. Sekarang kita fokus kepada oknum manusia, utusan, pendahulu kedatangan Tuhan yang kedua, yang tugasnya adalah untuk menyatakan, memperkenalkan terang yang dimaksudkan di Zakaria 14 ayat 7. Kalau dulunya yang memberitahukan, memperkenalkan adalah Yohanes Pembaptis di wilayah timur, untuk terang di timur. Sekarang untuk terang di barat, siapakah utusan barat itu? Maka saya tunjukkan oknumnya supaya saudara tidak perlu mereka-reka. Inilah fotonya. Dan manusia ini namanya lah William Marion Branham, bukan Graham. William Marion Branham. Inilah yang kami percaya bahwa dia adalah utusan pendahulu tampilnya terang untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di wilayah barat. Dan apa yang membuat saya percaya kepada manusia ini bahwa dia adalah utusan pendahulu kedatangan Tuhan yang kedua, seperti dulunya pendahulu kedatangan Tuhan yang pertama, Yohanes Pembaptis. Apa yang membuat saya percaya? Alasannya satu, karena ciri-ciri pelayanan manusia ini adalah seorang nabi. Bukan seorang pengkhotbah biasa seperti saya. Saya bukan nabi, saya hanya pengkhotbah biasa. Tetapi manusia ini memiliki ciri pelayanan seorang nabi. Seperti apakah ciri pelayanan seorang nabi? Saya tunjukkan di Amos 3 ayat 7. Ya, tampilkan terus saja gambar foto ini. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Keputusan dalam bahasa Inggrisnya adalah secrets. Tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi Tuhan tidak akan menyatakan pembukaan rahasia kepada sembarang orang. Tetapi kepada seorang yang adalah jabatannya nabi. Yesus berkata, apa yang tersembunyi akan dibukakan dan hanya Kristus yang bisa membuka. Maka saya mau katakan, di dalam seorang nabi Allah yang sejati, seperti Musa, Yohanes Pembaptis, lihat apa yang dikatakan tentang Yohanes Pembaptis. Dari sejak di dalam rahim ibunya, dia sudah dipenuhi Roh Kudus. Jadi seorang nabi adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Yesus Kristus. Itulah bukti bahwa dia seorang nabi. Dan seorang nabi bukanlah sebuah cita-cita, di mana seseorang bercita-cita, aku ingin jadi nabi. Kemudian dia sekolah, selesai sekolah, maka kemudian dia punya titel nabi. Itu adalah hal yang salah. Sebab Alkitab berkata, aku sudah tentukan engkau sebagai seorang nabi sejak di kandungan ibumu. Tuhan katakan kepada Yeremia. Betul kan?
Jadi seorang nabi, seorang pastor, seorang pengkhotbah bukan cita-cita, bukan karena sekolah, tapi karena penentuan Tuhan. Amin. Ada 7 miliar manusia di muka bumi. Ada 7 miliar manusia di bumi. Saya tanya kepada saudara-saudariku, kenapa tidak semuanya orang Kristen? Kenapa tidak semuanya percaya Yesus? Karena Tuhan tentukan seberapa banyak yang akan percaya Yesus dan terang itu. Jadi, kalau Tuhan yang tentukan dan pada hari ini Anda menjadi Kristen dan percaya Yesus, apakah karena kuat gagahmu? Siapa yang tentukan? Yesus sendiri. Jadi kalau Tuhan tentukan Musa nabi, apakah kita berhak untuk melawan Musa? Dan mengatakan Musa nggak benar. Alkitab mengajarkan di perjanjian lama, mereka yang menentang Musa, mereka ditelan oleh bumi. Korah, Abiram, Abinadab, dan seterusnya. Datan. Jadi, kalau Tuhan sudah tentukan, apakah bisa dirubah oleh manusia? Tidak bisa, saudara-saudari yang terkasih. Kalau Tuhan sudah tentukan, tidak akan ada manusia yang bisa merubahnya. Jadi kalau Tuhan sudah tentukan Rasul Paulus harus menjadi rasul Tuhan Yesus Kristus, dan secara khusus rasul bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi, apakah Petrus bisa menentang hal itu? Kalau dia mencoba menentang, maka dia bukan menentang Paulus, tapi dia menentang Tuhan yang memilih Paulus. Jadi sekarang, kalau saya katakan bahwa manusia ini adalah nabi, dan saya bisa tunjukkan nas kitab sucinya, bahwa pelayanan dia, kalau dulu Yohanes Pembaptis berkata, ketika ditanya orang-orang Yahudi, Yohanes Pembaptis yang bilang, ketika orang-orang Yahudi bertanya, siapakah engkau? Maka Yohanes Pembaptis berani mengatakan, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Menunjuk Yesaya 40 ayat 3. Kalau ada orang yang menentang perkataan Yohanes, apakah dia sedang menentang perkataan Yohanes atau dia menentang perkataan Tuhan? Yang menentukan memilih Yohanes untuk jadi nabi. Menentang Tuhan. Ketika Yesus ditanya oleh orang Yahudi, siapakah engkau? Apa jawab Yesus? Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Dan Yesus berkata, aku dan Allah satu. Dan kalau ada orang yang menentang perkataan Yesus, apakah Yesus yang dilawan atau Tuhan yang dilawan? Tuhan yang dilawan. Karena Yesus menunjukkan dirinya di dalam nas kitab suci. Maka manusia ini pun sama. Dia tidak pernah mengklaim dirinya nabi, tetapi dari pelayanan dia membuktikan bahwa dia nabi. Hal yang sama. Saya tidak perlu mengklaim kepada orang-orang, "Hei, saya adalah pastor gembala." Tapi kalau orang itu melihat saya berdiri di mimbar dan di sini jemaat, maka siapa yang akan membantah? Betul kan? Kalau ada orang yang membantah, berarti dia adalah orang yang memang kurang, ada kurangnya. Karena dia bukan sedang melawan manusia, tapi dia sedang melawan Tuhan yang memilih manusia untuk menjadi seorang pastor, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, menjadi seorang penginjil. Penebusan sepenuhnya.